Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri. Selamat malam, selamat datang di Ekonomik with me Ruli Kurniawan. Dan Ekonomik malam ini kita akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK ungkapkan aturan batas minimal porsi saham publik yang diperdagangkan alias free float dari 7,5% menjadi 15% diberlakukan bertahap hingga 3 tahun atau hingga 2029. Dan berikutnya juga kita akan membahas terkait dengan pemerintah yang mempercepat agenda perubahan status Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan atau demutualisasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pasar modal nasional. Dan Danantara bersiap masuk di dalamnya yang membuat banyak pihak khawatir bursa saham akankah dimonopoli oleh negara. Dan berita yang pertama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan proses seleksi pimpinan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan akan segera dilaksanakan dan proses pemilihan akan diawali dengan pembentukan panitia seleksi atau pansel. Erlangga menjelaskan seleksi ketua komisioner OJK akan berjalan sesuai mekanisme dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi. Segera berproses, Menteri Keuangan akan segera membuat pansel dan sesudah pansel itu nanti akan diproses selanjutnya. Semua terbuka. Ya, terima kasih. Ya, makanya itu akan segera membuat pansel. Kalau BI kan nanti bertahap. Pertama OJK dulu, kemudian BI. Nah, nanti BI ya dengan AB-nya sendiri. Itu dia bagaimana komentar dari Pak Erlangga terkait dengan proses seleksi siapa yang akan menjadi ketua dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan kita akan membahas indeks harga saham gabungan yang sedang labil, kapan jadi stabil dengan 3 orang narasumber malam hari ini. Sudah hadir di studio Wakil Ketua Perkumpulan Analis Efek Indonesia, Bapak Arya Santoso. Terima kasih Pak Arya sudah hadir di Ekonomik. Dan juga Kepala Riset Praus Capital ada Alfred Nainggolan. Terima kasih Bang Alfred. Selamat datang kembali di Ekonomik. Dan berikutnya sudah hadir di studio juga peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus. Terima kasih Mas Ahmad. Baik, kita akan bahas terkait dengan kondisi Bursa Efek Indonesia yang selama 2 minggu terakhir nampaknya menjadi pembahasan cukup serius gitu. Tidak hanya dalam negeri, tapi juga bagi para investor luar negeri. Mungkin saya langsung ke Pak Arya terlebih dahulu. Pak Arya, kalau kita bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga bahwa akan ada proses seleksi calon ketua umum OJK gitu. Kalau di kacamata Anda, figur seperti apa yang cocok untuk menjadi seorang ketua OJK ini? Kalau dari pandangan saya pribadi sebenarnya yang kita lihat adalah sosoknya leadership ya, leadership bagaimana nanti enforcement terhadap regulasi yang sudah ada, itu yang bisa dengan tegas dan bertindak cepat ya. Jadi sosok yang kita perlukan adalah kepemimpinan yang kuat dan boleh dikatakan cukup responsif terhadap apa yang terjadi di kondisi terkini. Baik, berarti selama ini OJK tidak terlalu cukup reaktif atau tidak cukup proaktif untuk menyikapi kondisi pasar sepertinya gitu. Persepsi di market itu sebenarnya melihat bahwa OJK ini punya tanggung jawab menaungi dan mengawasi, tapi persepsi ya sekali lagi saya katakan karena persepsi itu kebanyakan menangkapnya seolah-olah reaktif ya, setelah terjadi baru melakukan gitu. Tapi sebenarnya pengawasan itu ada ya, sebenarnya pengawasan itu ada dan dilakukan, cuma itu kan biasa sekali lagi persepsi ya. Oke. Bang Alfred, kalau dari Anda melihatnya gitu, dari pengalaman gitu ya, secara global, sinyal apa yang biasanya paling cepat ditanggap investor asing sebagai red flag terkait dengan proses pemilihan ketua regulator dari bursa saham kita? Ya, yang jelas kalau bicara masalah ketua OJK tentu bicara masalah profilingnya ya. Jadi kalau kita lihat memang tadi bahwa
Kalau bagi saya ada 3 hal yang mendasar yang memang perlu menjadi profil untuk Ketua OJK ke depan ya. Yang pertama bicara masalah integritas, yang kedua bicara masalah pengalaman, profesional, dan terakhir bicara masalah tadi independen. Jadi kalau kita lihat ini menjadi hal yang penting karena memang kita tahu bahwa peran OJK khususnya bursa itu punya peran yang signifikan. Kita tahu bahwa dalam rencana jangka panjang menengah kita kebutuhan pembangunan kan memang banyak dititik beratkan kepada pihak swasta dan kita tahu bahwa pasar modal itu menjadi salah satu alat yang cukup signifikan karena secara historis sudah cukup proven bagaimana pasar modal kita bisa menyumbang porsi yang cukup bagus terhadap pembangunan atau dana pembangunan kita. Jadi itu yang menjadi penting, apalagi kita tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir bicara masalah transparansi ini tidak lepas dari bicara masalah integritas. Jadi ini juga menjadi isu yang penting dan ini memang cukup sensitif menurut saya dilihat asing terkait dengan siapa nanti profil OJK dan juga nanti untuk bursa efek sendiri. Baik, Bang Ahmad sebagai pengamat, belakangan kita banyak mendengar bahwa nama-nama yang tidak asing di telinga kita, banyak terafiliasi dengan partai, dengan kepemimpinan yang sekarang itu menempati posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga ataupun organisasi yang cukup independen gitu. Apakah Anda mensinyalir nanti ke depannya orang yang akan ada dalam tahapan proses seleksi OJK ini juga akan berada di posisi-posisi tersebut, dan apabila memang benar terjadi gitu adanya ketidakindependenan di sana di level di tubuh OJK, apa yang akan disikapi oleh pasar global dan juga pasar kita? Ya, jadi tidak ada yang tidak boleh independen, semuanya harus independen gitu. Kalau misalnya mereka berasal dari partai politik atau terafiliasi dengan politik, maka dia harus bisa menanggalkan itu semua dan harus bekerja secara profesional. Tapi tetap saja yang namanya pasar itu kan mengamati track recordnya, asal usulnya, gitu, sehingga ya ini bisa khawatir berpengaruh gitu terhadap kepercayaan. Apakah independen atau khawatirnya gitu ya, dikhawatirkan bisa diintervensi. Nah ini yang harus dihindari. Jadi untuk menjaga kepercayaan pasar sebaiknya memang harus dilihat dari track record, kemudian benar-benar independen, tidak bisa di-drive, tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak, dan yang paling penting adalah bisa cepat bersinergi dan berkoordinasi dengan institusi-institusi lainnya, dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga keputusan yang diambil nanti bisa dengan cepat dan tepat seperti itu. Apakah nanti apabila nanti sudah terpilih namanya gitu ya, dan ternyata memiliki track record yang sebut saja terafiliasi dengan partai atau yang lain gitu ya, dan tidak terlihat adanya sisi independen di sana gitu, meskipun pastinya juga akan berkomitmen independen di sana, apakah pasar akan langsung bereaksi negatif atau masih wait and see dulu untuk lihat kita lihat dulu deh, kita akan seperti apa kira-kira? Ya, saya rasa mungkin akan wait and see dulu ya, karena ini kan bukan yang pertama kalinya berasal dari yang terafiliasi di politik gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu bisa menunjukkan bahwa bisa mengelola secara independen, kemudian juga tidak mudah diintervensi, maka akan membangun kepercayaan publik dan pasar, saya rasa seperti itu. Baik. Jelas untungnya adalah integritas pengalaman itu menjadi penting, seperti disampaikan oleh Pak Arya dan juga Bang Hafed di sana. Itu menjadi salah satu poin penting di sana gitu ya. Apapun backgroundnya yang kita akan sama-sama dengar nanti, ada proses seleksi yang dibangun oleh pemerintah dan dikomandoi oleh Pak Erlangga. Dan kita juga berbicara terkait dengan bursa. Ini ada cukup menarik terkait dengan rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang membuka peluang bagi pihak manapun untuk menjadi pemegang saham bursa, tak terkecuali asing maupun BPI dan Antara. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menyebut pengaturan kepemilikan saham Bursa Efek akan diatur melalui struktur kelembagaan yang tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah yang tengah disusun. Wacana demutualisasi BEI menggema usai teguran MSCI mendarat di lantai Bursa Saham Indonesia. Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK tahun 2023, soal demutualisasi BEI sudah dicantumkan. Tinggal menunggu peraturan pemerintah yang katanya akan terbit dalam semester 1 2026. Bahkan Presiden Prabowo meminta demutualisasi agar cepat selesai. Pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan rancangan PP demutualisasi saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah dengan OJK yang terlibat aktif dalam proses perumusan peraturan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hasan menekankan bahwa sebelum ditetapkan, rancangan PP demutualisasi juga akan melalui proses meaningful participation dengan publik serta konsultasi lanjutan dengan DPR sebelum diundangkan. Guna memastikan regulasi yang dihasilkan matang dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Demutualisasi kemarin kami terinfo sedang dalam perumusan peraturan pelaksanaan. Jadi mandatnya sudah ada kan di Undang-Undang P2SK. Nah sekarang sedang dilakukan perumusan finalisasi untuk RPP-nya, peraturan pemerintah di Kementerian Keuangan. Dan dalam hal ini tentu kami di OJK berkoordinasi secara penuh. Tentu setelah itu, jadi nanti pada saat PP diundangkan misalnya melalui penerbitan PP dimaksud, kami akan melakukan itu berbarengan dengan tentu kami akan melihat sejauh mana dampak atau kebutuhan penyempurnaan atau penyesuaian di tingkat peraturan selanjutnya. Yaitu peraturan di OJK, kemudian mungkin nanti akan berdampak juga harus dilakukan penyesuaian peraturan di tingkat pelaksanaan, misalnya di peraturan bursa dan sebagainya. Sambil menunggu rancangan PP demutualisasi terbit, Bursa Efek Indonesia telah membentuk tim internal bersama dengan konsultan hukum pasar modal, guna merumuskan apa saja yang diperlukan sesuai dengan international best practices dari negara yang sudah lebih dulu melakukan demutualisasi bursa sahamnya. Nah tentu itu sama-sama kita tunggu bagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut. Sejauh ini diskusinya sangat konstruktif, ya, jadi di bursa kami juga sudah membentuk tim ya, yang bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk di dalamnya konsultan hukum pasar modal. Ya, untuk bagaimana sama-sama kita merumuskan ya, bentuk terbaik sesuai dengan international best practice. Best practice-nya mengacu ke negara apa aja? Nah itu teman-teman konsultan yang menyusun itu. Udah ada bocoran. Nanti kita tunggu aja di PP-nya. Rancangan PP demutualisasi disebut tidak akan mengatur secara detail jenis atau tipe investor tertentu yang dapat memegang saham Bursa Efek Indonesia. Regulasinya akan difokuskan pada pengaturan struktur dan kategori kelembagaan kepemilikan. Menyoal peran Sovereign Wealth Fund Danantara yang menyatakan diri sebagai investor pada momentum reformasi pasar modal, Direksi Bursa Efek melihat Danantara sebagai salah satu stakeholders utama di pasar modal Indonesia yang membawa potensi besar baik dari sisi supply dan demand, serta untuk meningkatkan pendalaman pasar. Desi Aritonang, Indra Hadi, Jakarta. Danantara memastikan akan mengambil peran aktif sebagai pemain strategis di pasar modal Indonesia. Lembaga ini diketahui telah mulai menanamkan modalnya di lantai bursa sejak akhir Desember 2025. Salah satunya kriterianya adalah perusahaan yang memiliki fundamental yang baik. Satu juga yang kami sudah bicarakan dari awal, baik dengan OJK dan Bursa, bahwa kita akan menjadi active participant di pasar modal Indonesia, baik di bond market dan di public equity market. Mirip dengan para investor-investor yang ada hadir di sini, kita menjadi active market participant. Jadi bisa saya lapor juga Bu Kiki, kita sudah dari akhir Desember sudah mulai berinvestasi, sudah nambah setiap hari kita investasi, termasuk di 3 hari terakhir di minggu ini kita setiap hari berinvestasi melalui manajer investasi yang sudah kami tunjuk. Jadi memang strategi awal kita 6 bulan ke depan ini kita melalui manajer investasi. Memang tidak langsung, ini kenapa? Karena kami juga ingin crowd in para pemain yang ada. Dan jumlahnya memang signifikan, tapi ya kita juga membeli arahan dari kami kepada manajer-manajer investasi yang kami tunjuk. Tolong dibeli saham yang memiliki good growth, good fundamental, good liquidity, itu juga sangat penting, dan juga make sure it has good cash flow. Jadi saya balik kepada satu, it has to have very good liquidity, ini sangat penting. Kedua, it has to have a very good business. Dan ketiga, it has to have a very good fundamental. Ini penting. Pak Pandu menyatakan bahwa hampir setengah dari dana Danantara itu masuk ke public market, gitu ya. Dan dengan adanya kebijakan demutualisasi, Danantara juga dipersilakan untuk mengambil peran besar di sana.
Mungkin saya ke Bang Alfred terlebih dahulu. Bang Alfred, dengan adanya demutualisasi ini gitu menjadi perseroan gitu, dan Antara diberikan peran oleh negara untuk berada di proses demutualisasi ini, bagaimana Anda melihatnya? Siapa yang diuntungkan? Negara kah? Atau pemain kebanyakan? Atau siapa? Atau sekuritas kah sebenarnya? Ya, yang pertama tadi menurut saya ini bicara masalah perubahan organisasi bursa ya, bicara masalah dari sisi kepemilikan bukan menjadi sebuah isu yang perlu sekali ya. Karena kita lihat dalam beberapa 5-10 tahun terakhir tidak ada concern di sana terkait dengan permasalahan bursa, terkait dengan tadi kepemilikan bursa. Kalau saat ini kan kepemilikan bursa dimiliki oleh anggota bursa, keseluruhan anggota bursa. Di situ kita lihat adanya keseimbangan kepentingan. Karena sesama anggota bursa tadi saling menjaga kepentingan bersama. Saya nggak kebayang ketika nanti misalnya pemegang sahamnya di luar yang berbeda menjadi sebuah proses demutualisasi berjalan. Anggap let's say ambil contoh misalnya Antara nanti menjadi pemegang saham. Dia juga sebagai investor, dan kita tahu juga BUMN yang di bawah Antara juga ada juga sebagai emiten, di mana fungsi bursa juga melakukan pengawasan juga terhadap tadi emiten. Tentu ini yang akan membuat cukup aneh ya, artinya bahwa ketika ini sebenarnya bukan menjadi suatu masalah besar, tapi kenapa ini menjadi sebuah hal yang diprioritaskan. Padahal kalau kita lihat bahwa permasalahan utama bursa bukan kepada tadi bentuk struktur bursa sekarang yang saat ini sebagai SRO. Jadi dia mungkin menjadi pertanyaan besar terkait diuntungkan ini terlepas dari siapa yang diuntungkan, tapi tentu tadi bahwa perlu dilihat bahwa pasar modal ini kan bicara masalah keseimbangan, yang kedua bicara masalah efisiensi, yang ketiga bicara masalah tadi keadilan dalam hal hak yang ada di dalamnya. Jadi ketika nanti ada tadi kepemilikan dimiliki oleh orang yang punya kepentingan, tentu ini akan membuat tadi hal-hal yang seharusnya memang menjadi karakter bursa itu menjadi bias sendiri. Jadi ini yang perlu menjadi concern sebenarnya bagi pemerintah. Ini juga perlu menjadi catatan bahwa ada hal-hal penting yang sebenarnya menjadi PR besar utama bursa kita ketimbang tadi bicara masalah organisasi bursa itu sendiri. Jadi ini mungkin yang perlu menjadi perhatian, apalagi tadi bahwa mungkin ya sah-sah saja dengan pemerintahan baru ada terobosan baru, tapi tidak selamanya terobosan yang sifatnya anorganik itu bisa membangun. Walaupun tadi tujuannya tadi memang yang diutarakan positif, tapi tadi hati-hati juga bahwa kadang-kadang terobosan bisa menjadi sesuatu penyebab proses pertumbuhan yang selama ini tadi berjalan tidak bisa berjalan. Jadi Anda melihatnya ke depannya akan melemahkan bursa? Kalau saya lihat melemahkan, karena tadi bahwa ini bukan isu besar yang harusnya memang yang harus dikerjakan oleh pemerintah atau misalnya oleh OJK sendiri. Karena memang tadi masih banyak isu-isu lama yang fundamental, yang struktural, yang sampai sekarang masih menjadi PR besar bagi pasar modal kita. Jadi ini yang cukup hati-hati. Sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa peran pasar modal kita ini sudah cukup signifikan. Bahkan kita sama-sama memposisikan bahwa pasar modal ini menjadi sebuah sumber utama untuk pendanaan. Jadi ini yang mungkin menjadi soalnya concern pertama gitu, yang paling menjadi mendasar lah untuk berpikir dua kali bagaimana terhadap tadi usaha-usaha pengembangan bursa yang sedang dijalankan saat ini. Baik, Pak Ari, Anda setuju bahwa ini menjadi bias dengan adanya program demutualisasi dan Antara diberikan peran besar di sana, bahkan katanya kita nggak usah lewat sekuritas, bisa langsung beli aja gitu kan? Ya, kita akan gimana gitu? Perlu kaji dulu nanti kepemilikannya seberapa persen yang dilepaskannya. Jadi dari anggota bursa ini yang sekarang memiliki, berapa persen yang dialokasikan untuk pemilik lain untuk ikut memiliki. Itu satu. Kemudian kedua nanti apakah ada regulasi baru dalam mengatur dirinya sendiri bursa ini? Dan sejauh mana dampak regulasi yang baru itu terhadap mekanisme bursa. Selama menuju kebaikan ya, mungkin dampaknya jadi nggak seburuk yang dipersepsikan pada saat ini ya. Baik, kira-kira akan seperti apa dampak positif yang akan diterima gitu oleh baik para emiten, juga pelaku pasar yang lain, sekuritas, juga bahkan investasi kembali juga. Ke regulasi ya, kita lihat dulu ada regulasi baru yang memang membawa kebaikan atau malah jadi bias begitu. Jadi kita perlu kaji ulang dari sisi tadi persentase yang diberikan berapa gitu. Ya, tapi kalau positif nggak positifnya kelihatannya sepertinya ada keinginan dari negara ikut berperan di dalam menjaga regulasi stabilnya ini stabilitas. harga saham Kelihatannya seperti itu ya. Kita lihat dulu nanti sejauh mana sepak terjangnya dan dampak pengaruhnya dari kepemilikan yang dimiliki. Mas Ahmad. Ya. Dengan hal demutualisasi ini sendiri dan Antara juga akan ada di sana gitu. Apakah Anda, kayak disampaikan oleh Bang Alfred, bahwa BUMN
emiten di sana, nilainya besar gitu kan, kemudian masuk lagi porsi juga dan antara di sana. Power body banget itu kalau bisa menjadi bagian besar dari bursa efek kita gitu. Apakah Anda melihat ada bentuk kekhawatiran menjadi monopoli negara gitu di bursa efek sendiri? Ya tentu ini di satu sisi menimbulkan kekhawatiran ya. Tapi ya kalau kita mau positive thinking ibaratnya gitu ya, ya pemerintah ingin berbuat sesuatu yang lebih gitu ya, karena badan antara biar bagaimanapun kan badan usaha punya negara gitu ya. Ingin memberikan peranan yang lebih besar, tapi justru ada tantangan di sini. Ya. Sebagai contoh nanti akan bias nih fungsi pengawasan atau komersialisasi. Nah, ini yang dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan di situ. Kemudian juga dikhawatirkan juga akan ada orientasi profit jangka pendek, ya sehingga itu akan merusak hal-hal yang memang seharusnya dibangun dalam jangka panjang seperti itu. Jadi di satu sisi baik ya, misalnya ingin meningkatkan transparansi, kemudian tata kelola yang lebih baik misalnya. Tapi ya itu di sisi lain dikhawatirkan ada tantangan-tantangan itu terjadi. Nah, sebenarnya ya ini masih antara ya dan tidak gitu ya. Kalau saya melihatnya ya bisa positive thinking, bisa negative thinking gitu ya. Kalau positive thinkingnya ya yakin nanti mungkin fungsi agen pembangunan juga akan merebah ke berbagai bidang gitu ya. Kemudian juga meningkatkan tata kelola yang semakin baik, transparansi dan seterusnya. Tapi ya di sisi lain dikhawatirkan tadi ada konflik kepentingan. Nah, nanti seberapa besar mereka bisa mengatur ya fungsi pengawasan dan juga nanti fungsi untuk komersialisasinya seperti itu. Mungkin sedikit saja ke Bang Alfred, kalau kita lihat sama-sama kan demutualisasi ini kalau hemat saya itu tidak ada dalam draft yang coba disampaikan oleh MSCI gitu. Iya, betul sekali. Nah, kenapa akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan demutualisasi saja langsung gitu? Nah, menurut Anda apa yang makanya itu menjadi pertanyaan besar. Artinya ketika ini bukan menjadi sebuah concern utama bagi investor global pengembangan bursa kita atau permasalahan bursa yang saat ini menjadi pertanyaan besar. Karena kita tahu sendiri bahwa sebenarnya bursa sendiri, bursa efek sendiri tidak pernah ada isu bicara masalah pemegang saham, kebutuhan pendanaan dan sebagainya, tidak isu. Tapi kenapa ini diangkat menjadi menjadi sesuatu yang sifatnya urgent dan perlu langsung dieksekusi? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Makanya tadi justru hal-hal seperti ini yang menjadi menarik perhatian pasar ya. Artinya ketika sesuatu yang sebenarnya harus menjadi concern-nya terkait bicara masalah transparansi, terkait bicara masalah likuiditas, bicara masalah inklusi dan literasi, tapi kenapa bicara masalah hal yang tidak begitu urgent? Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar. Kembali lagi bahwa kalau bicara masalah tujuan positif tadi yang disampaikan sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus merubah bentuk organisasi bursa kita. Artinya pemerintah punya mekanisme yang lain. Justru yang tadi ketika sebuah mekanisme mereka pakai yang kita tahu ada irisan bahwa ini bisa mengganggu efisiensi pasar, bisa mengganggu istilahnya fairness dan sebagainya, seharusnya ini nggak menjadi pilihan. Nah itu yang menjadi concern saya ya. Makanya saya pikir bahwa ini terlalu buru-buru. Ya ketika ini terlalu buru-buru dan ini kalau kita lihat di blueprint roadmap-nya bursa dalam 2023-2027 itu nggak ada isu bicara masalah profil seperti, makanya ini menjadi pertanyaan besar. Mungkin nggak mau kalah sama negara tetangga kita, Singapura sama Malaysia kali. Iya, makanya ini saya takutnya ini mencoba mencari sebuah terobosan supaya kelihatan ada sesuatu yang baru, tapi sekali lagi hati-hati bahwa nggak semua terobosan itu punya hasil positif. Kita lagi di pasar global bereaksi terhadap hal tersebut. Dan kita akan coba lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan bagaimana kondisi indeks harga saham gabungan kita yang sedang labil dan bagaimana membuatnya menjadi stabil. Dan berikutnya kita akan terkait dengan kebijakan peningkatan porsi free float menjadi 15%. Penerapannya dilakukan secara bertahap hingga 2029. Agresifkah mengembalikan kepercayaan pasar? Kita akan bahas saat lagi, tetap di Ekonomi.